Kericuhan mewarnai eksekusi bangunan dan di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran, Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran, Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada rincian palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah massa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Komnas HAM Papua terjebak baku tembak antara polisi dan KKB di distrik Moskona, Bintuni. Peristiwa itu terjadi di distrik Moskona saat rombongan berupaya mencari Kasat Reskrim Polres Bintuni yang hilang. Rombongan yang membawa Ketua Komnas HAM perwakilan Papua harus berlindung saat ditembaki KKB di Sungai Rawara, distrik Moskona, Teluk Bintuni. Kontak senjata terjadi setelah tim gabungan dari Brimob melakukan tembakan balasan. KKB yang terus terdesak akhirnya mundur ke dalam hutan. Kurang lebih pas jam 7:10 kami ditembak oleh kelompok sipil bersenjata. Kami berlima syukur bisa selamat melakukan perlindungan diri, 4 kali ditembak dan syukur mendapat perlindungan dari anggota Brimob melakukan tembakan balasan dan kami bisa selamat di sini. Seluruh rombongan berhasil selamat dan dievakuasi ke distrik Moskona, Teluk Bintuni. Perwakilan Komnas HAM berada di lokasi untuk mencari Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang sejak 18 Desember 2024 yang lalu. Dari Bintuni, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Ibtu Tommy Marbun dilaporkan hilang diduga usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata Papua pada bulan Desember yang lalu. Operasi besar-besaran pun digelar oleh tim gabungan TNI Polri untuk mencari keberadaan Ibtu Tommy Marbun. Presiden yang terhormat Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda untuk memberikan perhatian lebih kepada tim yang melakukan evakuasi atau tim yang melakukan penyisiran. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, terlebih khususnya Bapak Kapolda Papua Barat, untuk memberikan perhatian yang lebih. Saya mohon sekali Bapak. Kita hanya ingin kita dapat kabar yang sepasti-pastinya bagaimana keadaan abang kita sekarang.
Operasi pencarian personel Polri, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Papua terus digelar. Dalam operasi AB Moskona 2025, seorang personel Satgas harus dievakuasi setelah tersengat lebah. Meski sempat kritis, namun kondisinya terus membaik. Tadi baru saja kita evakuasi darurat personil Satgasar dari Korbrimop Polri yang tergabung dalam operasi Alfa Bravo Moskona 2025. Untuk Satgasar ini sudah mendahului ya, dari 4 hari yang lalu sudah berada di hutan. Operasi AB Moskona memasuki tahap ketiga. 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Upaya pencarian sebelumnya sempat dilakukan pada 18 sampai 31 Desember 2024 dan tahap kedua pada 27 Januari hingga 2 Februari 2025. Hingga kini, keluarga masih menunggu kejelasan nasib Ibtu Tommy Samuel Marbun yang masih belum diketahui keberadaannya. Mantan Kasat Reskrim Polres Bintuni ini diduga hilang usai kontak tembak dengan KKB Papua pada Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan diagunkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter persegi. 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata BR, Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, ke sini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya Bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.